Bab 186, Sirkuit Gurun Neraka Super. Ini sebenarnya lagu ini. Melihat lagu ini, para pemain cilik diam-diam berteriak dalam hati. Mereka semua harus dikejar di animasi harian, jadi saya tahu bahwa ketika saudara-saudara penggerak 4 roda di animasi menghadapi trek ini, mereka juga berjuang keras. Medan gurun berarti tanahnya tidak kuat, dan ban bisa jatuh ke gurun kapan saja dan tidak bisa bergerak. Selain itu, motor berkecepatan tinggi sebenarnya kurang populer di medan ini, karena menghadapi medan yang menanjak. Pada saat itu, tanpa torsi yang cukup, motor berkecepatan tinggi tidak dapat memanjat tanjakan besar di gurun pasir. Dalam animasi, muatan angin puyuh Mak Sing Hao habis. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia benar-benar terjebak di padang pasir dan tidak bisa bergerak. Dia jatuh dari awal permainan sampai akhir. Selain medan gurun yang sulit untuk dilalui, yang lebih parah adalah kerusakan motor akibat gurun. Untuk menghilangkan motor, penutup motor kendaraan roda 4 pada dasarnya memiliki celah. Saat berada di jalur plastik, celah ini secara alami tidak berbahaya dan dapat mengurangi bobot sasis. Namun saat memasuki lintasan gurun, pasir dan debu yang ditimbulkan ban akan masuk ke kompartemen motor melalui celah tersebut. Meskipun perlindungan motor itu sendiri sangat ketat, pada dasarnya tidak ada situasi di mana pasir memasuki motor, tetapi setiap roda gigi dan bantalan motor dilapisi dengan minyak pelumas. Setelah pasir menempel pada minyak pelumas, maka hasilnya bisa dibayangkan. Mak Sing lihat dalam animasinya karena pelumas yang dioleskan terlalu banyak, sehingga kedua roda gigi dan bantalannya tertutup pasir seluruhnya. Pada akhirnya, tidak hanya efisiensi transmisi yang sangat berkurang, tetapi roda gigi plastik juga langsung bergetar. Saat mogok, Mak Sing harus mengganti persneling penggerak 4 roda di tempat, yang menunda banyak waktu permainan. Sebaliknya, lawan baru di level ini memiliki keunggulan, karena sasis penggerak 4 rodanya sebenarnya adalah sasis yang tertutup sepenuhnya, terutama roda gigi dan bantalan, yang semuanya tertutup, dan pasir tidak bisa masuk sama sekali. Meskipun hal ini menyebabkan pembuangan panas yang buruk pada penggerak 4 roda, ia tidak dapat menggunakan mesin berkecepatan tinggi dan lambat, tetapi ia dapat berkendara dengan lancar di medan gurun tanpa khawatir parkir di tengah. Sebaliknya, dia mencapai hasil yang luar biasa. Keuntungannya, sekarang para pemain ini sendiri harus menghadapi dilema ini. Baiklah, saya umumkan bahwa setiap pemain memiliki waktu 5 menit untuk menyesuaikan diri, dan setiap orang dapat mulai menyesuaikan 4 WD. Mereka petarung 4 WD itu berkata dengan lantang, dan semua kontestan segera menyebut diri mereka. Kotak peralatan penggerak 4 rodanya mulai mengubah mobilnya dengan gila-gilaan. Kotak perkakas penggerak 4 roda ini secara alami adalah kotak perkakas penggerak 4 roda yang diproduksi oleh Dakian Group. Memang tidak terlihat besar, namun selama Anda membuka kotaknya, akan ada 4 lapis kotak peralatan yang bisa dibuka secara berurutan. Tempatkan semua jenis alat peraga yang diperlukan untuk modifikasi 4 WD. Ini adalah kotak yang dirancang khusus bagi pemain untuk memodifikasi kendaraan berpenggerak 4 roda mereka sendiri. Kotak serba plastik ini dijual di pusat penelitian setinggi 100 yuan. Saat ini, masing-masing dari 36 pemain di lapangan memiliki kotak seperti ini. Jangan salah paham, ini tidak didistribusikan oleh grup Dakian, tetapi para pemain ini membelinya sendiri, karena mereka menemukan bahwa kotak seperti itu memainkan peran besar dalam kompetisi dan transformasi yang sebenarnya, jadi mereka membelinya. Penonton kecil di depan TV juga terlihat iri, dan para orang tua merasa dompet mereka bergetar. Waktu konversi hanya 5 menit, dan semua pemain tampak sedikit cemas. Mereka harus memodifikasi kendaraan berpenggerak 4 roda agar sesuai untuk operasi medan gurun dalam waktu 5 menit. Beberapa pemain harus memilih untuk mengganti motor bertorsi tinggi. Dengan cara ini, motor asli harus dilepas dan diganti yang menghabiskan banyak uang waktu. Tapi ini bukan apa-apa, karena semua pemain memiliki satu set motor untuk tujuan berbeda di kotak peralatan mereka. Yang benar-benar mempermalukan para pemain adalah ban gurun dan sasis yang tertutup sepenuhnya. Kedua item modifikasi ini meski dijual di pusat penelitian, namun terlalu diincar. Bukan berarti medan gurun tidak berguna sama sekali, tetapi akan memperlambat kecepatan,
sehingga banyak anak tidak pernah membeli peralatan ini. Orang-orang ini tertangkap membabi buta, dan pada akhirnya mereka hanya bisa mengganti ban dengan cengkeraman yang lebih kuat, kemudian membuang minyak pelumas yang berlebih, dan berdoa untuk keberuntungan yang lebih baik. Segera, waktu transformasi 5 menit berakhir. Para pemain yang telah menyelesaikan transformasi berlari ke titik awal, namun ada beberapa pemain yang belum menyelesaikan transformasi, namun para petarung berpenggerak 4 roda tidak mendesak mereka, karena mereka hanya ingin membandingkan sangat mungkin untuk memberi mereka lebih banyak waktu untuk membangun kembali. Namun, pemain lamban ini akhirnya menyerah pada modifikasi lebih lanjut dan mencapai titik awal dengan penggerak 4 roda mereka sendiri. Dengan tembakan senjata start, 36 kendaraan berpenggerak 4 roda benar-benar mulai pada waktu yang bersamaan. Di awal balapan, lintasan masih berbahan plastik, sehingga performa mobil cukup baik. Yang terdepan adalah Wang Chong Chong dan Putra Honda. Mereka berdua sepertinya akan memaksakan jalan mereka dengan kecepatan. Namun, setelah sekitar 10 detik bergerak maju, semua rintangan di antara rel menghilang, digantikan oleh medan gurun yang luas, dan semua kendaraan berpenggerak 4 roda memasuki pasir kuning. Kemudian beberapa pemain yang tidak beruntung, penggerak 4 roda itu terjebak di padang pasir dalam waktu kurang dari 3 detik, dan harus menunggu pemain yang mengejar di belakang mereka menariknya secara manual dari lubang pasir. Keluarlah, tapi itu membuang banyak waktu. Banyak pemain yang harus berhenti dan membongkar cangkangnya, lalu melepas persneling untuk menghilangkan pasir di atasnya. Pokoknya, anak-anak yang tidak siap untuk sasis tertutup sepenuhnya pada dasarnya dikalahkan. Chuan gigi gergaji, mengapa kamu terus terjebak? Wang Chong Chong memandangi kendaraan berpenggerak 4 roda yang tersangkut di bunker lagi, dan berkata tanpa daya. Ini kali kelima mobilnya terjebak di pasir. Di dalam lubang. Dia membeli sasis tertutup sepenuhnya, tetapi untuk mengejar tampilan mobil yang keren, dia memasang roda pemandu besar di bagian depan mobil. Alhasil, roda pemandu berubah menjadi sekop pasir. Dimasukkan langsung ke tumpukan pasir di setiap belokan, tidak bisa bergerak bahkan dengan seluruh strateg Overlord. Saat ini, para siswa menemukan bahwa melepas semua roda pemandu kendaraan 4WD dan hanya menyisakan roda pemandu paling dasar tampaknya merupakan pilihan yang paling tepat, karena benda ini benar-benar berada di medan gurun yang luas. Tidak ada gunanya, dan sangat mudah meledak dan masuk ke pasir. Jadi, saat kamera diarahkan ke pemain top, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa semua pemain ini telah melepas roda pemandu. Ini mengurangi risiko terjebak di gurun dan mengurangi beratnya sendiri, mencapai 2 burung dengan 1 batu. 4 pemain teratas dalam peringkat ini adalah Jia Jia Yue, Jia Jia Feng, Liu Qingmei, dan Hiratarang. Secara alami, Jia Jia Yue dan Jia Jia Feng membuat persiapan yang cukup karena mereka diminta oleh Jia Yapeng sebelumnya, sementara Hirata dan Liu Qingmei hanya melepas rol pemandu sebelum permainan dimulai. Jelas, mereka saya menebak ini sementara sebelum dimulainya permainan. Setelah menjalankan bagian dari gurun datar, bagian dari rute menanjak gurun datang, dan kemudian Jia Jia Yue dan Jia Jia Yue gagal. Kedua anak malang ini, meskipun Jia Yapeng telah mengingatkan mereka bahwa itu adalah gurun, mereka tetap tidak mau melepaskan mesin berkecepatan tinggi. Akibatnya, saya menjadi buta saat menanjak. Saya tidak bisa menahan tanah sama sekali di atas pasir yang licin. Saya hanya bisa melihat mobil Liu Qingmei dan He Pingtian naik. Tampaknya kejuaraan terakhir adalah pertarungan antara kedua pria ini. Wanita ini sangat kuat. Hirata membuat Liu Qingmei, yang berjalan perlahan melihat ke belakang, berpikir bahwa karena medan gurun, kecepatan mobil tidak dapat meningkat, dan mobil membutuhkan bantuan manual dari pemain dari waktu ke waktu. Keluar dari tanah sebenarnya adalah kesempatan bagi Liu Qingmei, yang sedang tidak sehat, untuk mengejar mobilnya. Saat pendakian selesai, medan gurun akhirnya berakhir, dan jalur plastik terlihat di depannya, yang membuat Hirata tersenyum, namun saat melihat jalur spesifik tersebut dengan jelas, beberapa ragu-ragu. Karena bagian depan sebenarnya 10 tikungan tajam, total ada 10 sudut berbentuk U, dan jika kemudinya buruk, mobil akan langsung terbang keluar. Apakah Anda ingin mengganti bilah roda pemandu lagi? Hirata tenggelam dalam pikirannya. Hanya palang roda pemandu yang bisa menghadapi tikungan tajam seperti itu.
Tanpa palang roda pemandu, hampir 50% kemungkinan mobil akan terbalik. Tetapi butuh banyak waktu untuk memasang kembali bilah roda pemandu. Lagi pula, ada 8 skrup di 4 palang roda pemandu, dan dibutuhkan setidaknya 30 detik untuk memutar 8 skrup. Tidak masalah, meski saya buru-buru keluar lintasan, saya bisa mengembalikan mobil ke lintasan secara manual, jadi waktu yang terbuang lebih singkat daripada waktu memasang roda pemandu, asalkan saya bisa melewati 4 dengan lancar. Ternyata, aku bisa menang tanpa memukul paling banyak 6 kali. Hirata biarkan aku memikirkannya, lalu menyerah menginstal ulang roda pemandu, dan melihat penggerak 4 rodanya langsung memasuki tikungan seperti neraka. Pada saat ini, Hirata membiarkannya melihat kembali ke Liu Qingmei, dan menemukan bahwa dia benar-benar telah mengambil penggerak 4 roda dan mulai mengganti palang roda pemandu untuk penggerak 4 roda. Terlalu banyak stabilitas akan kehilangan semua peluang. Hirata mengingatkannya pada pendidikan ayahnya yang biasa, jadi dia membuat keputusan dan mempertaruhkan takdirnya sendiri. Jadi, saat mobil tanpa roda pemandu melesat ke tikungan pertama, seluruh mobil langsung terbang, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Untungnya, tanah di sekitar sini berpasir, jadi saya tidak perlu khawatir akan merusaknya. Hirata dengan cepat mengembalikan mobil ke lintasan. Sesuai aturan, jika mobil menabrak di tikungan, maka saat mobil masuk kembali ke lintasan, bisa langsung terbang di atas rongsokan. Lengkung. Jadi penggerak 4 roda Hirata bisa dibilang menikung. Namun segera, Hirata menyadari bahwa keberuntungannya tidak begitu baik. 5 putaran U pertama benar-benar terbang 4 kali. Ketika dia datang ke putaran U kelima, Yeo God of War putih bersih yang genit sudah menyusul. Setelah sepenuhnya mengganti semua palang roda pemandu, God of War yang putih bersih tampak sangat stabil. Dia bergegas melewati teluk dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan segera menyusul Hirata, yang terus berputar. Setelah membiarkan mobil yang hanya bisa menyaksikan lawannya mengungguli dirinya sendiri dan berhasil menyelesaikan putaran U terakhir, ia melewati garis finish terlebih dahulu. Tidak banyak putaran di final kali ini, dan Anda bisa menang dengan menyelesaikan seluruh lintasan dengan mulus. Yang membuat Hirata semakin frustasi adalah mobil Jia Jiayue dan Jia Jiafeng juga menyusul. Meski mereka juga tidak menambahkan roda pemandu, keberuntungan mereka bagus. Saat menikung, dia sebenarnya tidak terburu-buru keluar dari tikungan, melainkan melewati tikungan jepit rambut berbentuk U ini dengan cukup mulus. Tidak mungkin. Hirata terbang lagi, menyebabkan seluruh orang itu meledak, dan mobil dengan palang roda pemandu melampaui dirinya sendiri. Mengapa mobil tidak terbalik? Tanda tanya. Ketika Jia Jiayue dan Jia Jiafeng mengungguli dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini di benaknya. Kami mengganti 2 baterai lama yang hampir mati, Jia Jiayue berkata sambil tersenyum. Baterai lama memiliki daya rendah dan kecepatan lambat, jadi tentu saja tidak mudah untuk keluar. Yoksi Hirata sekali lagi ingin muntah darah. Pada saat ini, ia menemukan bahwa kecepatan Qin Siming Yue dan Hon Sik Yufeng sangat lambat, hanya sekitar 13 kecepatan normal. Berbelok dengan kecepatan ini, selama ada 4 roda pemandu biasa bisa lewat dengan mulus. Inilah alasan mengapa belokan harus diperlambat. Hirata juga ingin mengganti 2 aki lama untuk mobilnya, tapi dia teliti dan teliti. Dia mengisi semua baterai sebelum memulai balapan, di mana dia mendapatkan baterai kosong. Pada akhirnya, Hirata membiarkannya menyaksikan Jia Jifeng dan Jia Jiayue melewati tikungan, lalu langsung melesat ke garis finish kedua dan ketiga. Pada akhirnya, dia hanya mendapat tempat keempat. Tapi dia lebih beruntung dari Wong Chong Chong, orang ini masih terbalik di tikungan jepit rambut pertama. Bab 187, Dunia 4WD kita bagian 1. Final Provinsi Xinjiang berpenggerak 4 roda memang membuat gelombang besar di seluruh Yeu kota. Anak-anak sangat terkejut dengan kompetisi peledakan sehingga mereka tidak punya teman, dan para orang tua, untuk pertama kalinya, tahu bahwa, ternyata permainan-mainan anak bisa sangat keren. Bahkan, beberapa orang tua yang kerap menonton berbagai balapan pun harus mengakui, kecuali beberapa balapan luar negeri, mereka belum pernah melihat balapan dalam negeri yang bisa mengungguli balapan berpenggerak 4 roda ini. Bahkan liga sepak bola profesional seperti AA kurang dari setengah dari permainan ini,
dan ini hanya final di Provinsi Xinjiang. Jika final nasional diadakan, alangkah kerennya. Kognisi orang tua tentang sesuatu sebenarnya mirip dengan anak-anak, dan mereka semua melihat apakah benda itu keren dan apakah itu mewah dan megah. Hanya saja kesejukan di mata anak-anak berbeda dengan kesejukan di mata orang dewasa, dan ketika ada kompetisi yang bisa membuat anak-anak dan orang dewasa keren sekaligus, maka akan membuat hati orang dewasa terbentuk kesan seperti itu. Ini bukan mainan sederhana untuk anak-anak, tetapi aktivitas yang cocok untuk semua manusia. Ini seperti masa depan kompetisi esports. Awalnya dianggap oleh semua orang dewasa sebagai barang anak-anak, tetapi ketika orang dewasa yang tidak mempedulikannya, dia melihat S7, S8, dan S9. Setelah pembukaan final, sikap mereka terhadap esports tiba-tiba berubah, naik ke level kompetisi olahraga yang sama dengan sepak bola dan bola basket. Ngomong-ngomong, setelah pertandingan di Provinsi Xinjiang selesai, terutama setelah siaran langsung ke seluruh provinsi, sikap orang dewasa terhadap olahraga penggerak 4 roda sekali lagi sangat berubah, dan kendaraan penggerak 4 roda semakin dikenal oleh mereka, terutama saat itulah Liu Qingmei, yang menang pada akhirnya, menerima bonus RMB 20.000 dari Dakian, dan Dakian berjanji bahwa dia akan kuliah di masa depan. Orang dewasa menyadari hal ini lebih dalam lagi. Beberapa anak yang semula tidak lagi mengharapkan dukungan dari orang tuanya, tiba-tiba menyadari bahwa suatu hari, orang tuanya memberinya sekotak kendaraan roda 4, dan memintanya untuk bermain kendaraan roda 4 dan mencoba beri dia keluarga menghasilkan uang untuk studinya. Namun, popularitas ini saat ini terbatas pada Provinsi Xinjiang. Lagi pula, program stasiun TV Xinjiang hanya dapat dilihat di Provinsi Xinjiang, dan karena kurangnya perkembangan televisi dan internet, sebagian besar tempat masih berupa TV nirkabel. TV kabel hanya bisa mengandalkan antena untuk menonton acara TV, jadi di banyak tempat di Provinsi Xinjiang pun belum terpengaruh oleh siaran langsung TV ini. Tapi tidak masalah, karena seminggu kemudian, setelah diedit, dibagi menjadi 2 episode. Setiap episode dokumenter anak-anak berdurasi 40 menit Four-Wheel Drive World Xinjiang akhirnya disiarkan di program Tangram CCTV. Keluar. CCTV adalah stasiun TV satelit, dan sinyalnya tidak cukup bagus. Bahkan di pegunungan, selama ada TV, Anda bisa menonton satu set CCTV, dan Anda hanya bisa melihat satu set CCTV. Seluruh permainan Provinsi Xinjiang diedit menjadi program 80 menit untuk ditonton anak-anak dari seluruh negeri, dan dengan cepat menimbulkan sensasi besar di antara orang-orang di seluruh negeri. Karena pengaruh program pertanyaan dan pembicaraan kunci sebelumnya, dan waktu tayang program Tangram terjadi setelah pulang kerja, banyak orang dewasa yang tertarik untuk menonton permainan ini bersama anak-anak mereka, dan kemudian meledak total. Seluruh program dipotong menjadi 2 episode. Episode pertama adalah babak penyisihan dan semifinal, dan episode kedua adalah final-final. Terlihat bahwa redaktur CCTV sangat mumpuni dan memahami poin-poin penting dari sebuah program dokumenter yang sukses. Ia tidak berusaha menampilkan keseluruhan game secara panorama, karena ini hanya akan membuat program berantakan. Di awal episode pertama, itu adalah bidikan udara, menembak dari udara Gimnasium Provinsi Xinjiang, atau adegan ramai di mana sejumlah besar kontestan berkumpul di gimnasium, serta berbagai suara latar belakang yang berantakan. Suara penonton langsung tergerak oleh gambar ini. Segera setelah itu, kamera terfokus pada seorang anak. Melalui pengantar film dokumenter, semua orang mengetahui bahwa ini adalah seorang anak dari kota Jinshui, Kabupaten Wuning, Provinsi Xinjiang, dan satu-satunya di kota itu yang datang ke Henan. 2 kontestan kota, dia menyematkan harapan semua anak di kota yang mencintai kendaraan roda 4. Kemudian anak itu mulai mengikuti kualifikasi, dan akhirnya berhasil melewati kualifikasi. Mobilnya dipeluk erat dengan air mata panas di sudut matanya, menangis menerima pendapat wartawan. Namun anak ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, kemudian kamera diarahkan ke beberapa anak lainnya, dan kamera tidak hanya merekam permainan mereka, tetapi juga keluarga mereka dan mereka. Dengan kecintaan pada kendaraan roda 4, kru film bahkan mengikuti beberapa anak ke rumah mereka untuk memfilmkan pandangan orang tua mereka tentang anak-anak mereka dan kendaraan roda 4.
Hal ini membuat banyak anak dan orang dewasa berpikir, karena film dokumenter menunjukkan bahwa anak-anak ini bukan sekadar hiburan, bermain dengan mainan, mereka benar-benar mengejar kendaraan roda 4 sebagai impian. Pada saat yang sama, foto anak-anak ini sedang mereparasi kendaraan roda 4 dan mahir menggunakan berbagai alat listrik juga sangat mencerminkan karakteristik kendaraan roda 4 yang dapat mengembangkan kemampuan praktis dan pemikiran ilmiah anak. Pada menit ke-25, kamera terfokus pada 4 gadis cilik yang cantik. Semua penonton berteriak, karena tadi semua protagonis adalah anak laki-laki. Ini adalah pertama kalinya gadis-gadis muncul. Gadis yang begitu cantik, apalagi sepasang saudara kembar. Tepat ketika penonton mengira gadis-gadis ini hanyalah hiasan, plot berikutnya memberitahu mereka bahwa mereka salah, karena keempat gadis itu gagal dalam pertandingan kecuali satu karena lari dan jatuh. Semua gadis berhasil lolos, di antaranya saudara kembar memenangkan tempat ketiga dan keempat di kualifikasi. Tapi semua orang mengubah Tian Yujiao yang gagal. Saya harus mengatakan bahwa pemrosesan lensa CCTV benar-benar bagus, gambar yang bergetar, dikombinasikan dengan BGM yang menyedihkan namun tegas, dan Tian Yujiao, seorang anak yang baru berusia 12 tahun, sedang melempar lengannya dan dengan darah di lengannya dan terlihat jelas terkilir pergelangan kaki, dia masih memanjat dari tanah dengan kuat dan tertatih-tatih untuk mengambil penggerak 4 roda, menahan rasa sakit dan air mata, selangkah demi selangkah, mengembalikan penggerak 4 roda ke jalurnya. Naik, lalu mengikuti penggerak 4 rodanya kembali ke titik awal. Paman wasit, apakah saya menyelesaikan permainan? Akhirnya, pertanyaan Tian Yujiao kepada wasit benar-benar menguras air mata penonton. Banyak penonton yang mau tidak mau diberikan oleh anak yang kuat ini. Terharu sampai menangis. Bahkan kebanyakan orang yang menangis adalah orang dewasa, karena anak-anak akan menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Jika kaki mereka terkilir, mereka pasti akan bersikeras untuk menyelesaikan permainan. Hanya orang dewasa yang belajar menjadi halus, rasional, dan apa yang disebut kebijaksanaan bertahan hidup. Setelah membuang banyak hal, melihat anak sekecil itu masih mengejar mimpinya dengan kuat pada saat itu, mereka tidak bisa menahan tangis. Tiba-tiba, Tian Yujiao terbakar. Banyak orang mengingat sosok gadis kecil yang kuat ini. Tian Yujiao pada akhirnya tidak terawat, tetapi dia sangat senang memegang foto penggerak 4 rodanya. Ini telah menjadi salah satu karya klasik sepanjang era, dan telah digunakan di banyak poster, televisi, dan gambar surat kabar. Seperti gadis kecil bermata besar yang gemar membaca, itu sudah menjadi salah satu kenangan suatu zaman. Episode pertama dari film dokumenter tersebut berakhir di semifinal terakhir, dan semifinal ini juga memecahkan misteri, yaitu siapa yang akhirnya dimenangkan oleh Jia Jiayue dan Jia Jiayue. Akhirnya, setelah video TV diperlambat sebanyak 10 kali, tim program mengumumkan bahwa mobil kedua saudari itu benar-benar menabrak garis pada saat yang bersamaan. Perbedaan antara bagian depan mereka tidak lebih dari 3 cm. Sebenarnya perbedaan waktu paling banyak hanya 1% detik. Tetapi jika Anda harus memberitahu pemenangnya, maka adik perempuan Jia Jiayue akan sangat cepat dalam 0,1 detik ini. Bab 188, Dunia 4WD kita lebih rendah. Jika siaran episode pertama menghasilkan banyak popularitas dan pengakuan untuk Tian Yujiao, maka episode kedua, siaran final-final, adalah kemenangan besar Liu Qingmei. Karena episode pertama yang sensasional dan menyentuh, itu menarik banyak popularitas dan popularitas untuk episode kedua. Banyak orang yang awalnya tidak tertarik menonton episode kedua bersama anggota keluarganya juga ingin tahu, siapa pemenang akhirnya. Di awal episode kedua, bukan persaingan sengit yang ditembakkan, melainkan anak-anak yang masih berjuang keras di malam sebelumnya. Kru film sekali lagi dengan sempurna menunjukkan profesionalisme modifikasi penggerak 4 roda. Saat menghadapi wawancara kamera, anak-anak ini mengeluarkan istilah profesional satu demi satu, seperti sadel, platform lompat, pahlawan po, sepertinya kompetisi senam diadakan di tembok besar. Apalagi Tintin, Resistance, Explosion, Finale, DLL, yang langsung membuat penonton tidak bisa mengerti, tapi tidak masalah jika tidak mengerti, atau sebaiknya tidak mengerti. Dengan cara ini,
penonton tiba-tiba menemukan bahwa mobil penggerak 4 roda sekecil itu memiliki pengetahuan yang begitu besar, tidak dapat diprediksi. Ini adalah pengetahuan teknologi tinggi, pasti dapat mengembangkan kecerdasan anak-anak. Bahkan ada beberapa orang dewasa yang gatal, dan mau tidak mau ingin membeli beberapa kendaraan roda 4 untuk dimodifikasi. Faktanya, dalam kompetisi berikutnya di Jiangsu dan Zhejiang, ratusan pemain dewasa mendaftar untuk mengikuti kompetisi tersebut. Semua 36 kontestan yang berpartisipasi dalam final diwawancarai oleh stasiun TV, dan wawancara mereka diedit menjadi video sekitar 5 menit. Kata-kata setiap orang berbeda, dan semuanya menjelaskan makna inti. Itulah 4WD adalah impian mereka, 4WD membuat mereka bahagia. Pada akhirnya, kamera terfokus pada Liu Qingmei, dan kemudian kisah tragis tentang Liu Qingmei disiarkan. Di episode pertama acara tersebut, banyak penonton yang datang ke Liu Qingmei, karena dia adalah yang pertama di semifinal, dan juga satu-satunya anak dengan kepala gundul di antara semua kontestan, dan dia juga perempuan. Hal ini membuat banyak pemirsa mengungkapkan keingintahuan mereka yang ekstrim. Dengan episode 2, kru program menceritakan tentang pengalaman hidup Liu Qingmei, dan penonton tahu bahwa Liu Qingmei, yang terlihat seperti gadis nakal, sebenarnya adalah seorang anak dengan pengalaman hidup yang sangat menyedihkan. Dia sebenarnya menderita leukemia yang hampir parah, dan rambutnya benar-benar hilang karena kemoterapi. Dan orang tuanya tidak ada di sisinya, dia hanya bisa bergantung pada kakek dan neneknya. Pada saat yang sama, dia harus menghabiskan lebih dari separuh hidupnya berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya lemah dan menyedihkan. Dia hanya bisa berjalan dan berjalan. Bahkan berlari adalah kemewaan. Apalagi dia tidak punya banyak waktu. Penggerak 4 roda menjadi kegembiraan menyelamatkan hidupnya. Gadis kecil itu berkata ke kamera, dia suka melihat roda kendaraan roda 4 berputar cepat, dan suara motor. Karena dia tidak bisa berlari kencang. Dia tidak bisa bepergian jauh, jadi dia berharap suatu hari dia bisa berlari seperti kendaraan roda 4, bisa merasakan kegembiraan dunia dengan cepat, dan pada saat yang sama memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Karena Liu Qingmei tidak bisa berlari kencang, sulit untuk mengimbangi kecepatan penggerak 4 roda. Oleh karena itu, modifikasi Liu Qingmei ditujukan untuk stabilitas. Kru film berkomentar bahwa penggerak 4 roda Liu Qingmei termasuk di antara semua mobil balap. Mobil yang paling stabil dan sangat stabil adalah mobil yang lebih suka mengorbankan kecepatan daripada mengejar stabilitas. Kru film kemudian mengevaluasi balapan beberapa pemain kunci lainnya, seperti kecepatan saudara kembar, kehati-hatian bocah Fusang Hirata, dan dominasi Wong Chong Chong dan sebagainya. Tembakan terakhir membuat transisi cepat, dan tibalah saatnya untuk mulai memainkan final. Jadi, pertunjukan pembukaan helikopter super yang mengejutkan semua penonton dan penonton Xinjiang, dan petarung berpenggerak 4 roda, sekali lagi mengejutkan penonton di seluruh negeri. Ini adalah pertama kalinya bagi pemirsa di seluruh negeri untuk melihat helikopter asli muncul pada upacara pembukaan kompetisi, dan operasi pembawa acara melompat langsung dari helikopter adalah membiarkan layar TV langsung diputar. Kata-kata prompt tindakan berbahaya jangan meniru ditambahkan. Dan petarung berpenggerak 4 roda yang tampan itu juga menarik banyak perhatian, namun tidak ada yang menyangka bahwa mantan petarung berpenggerak 4 roda ini, coser setingkat leluhur, akan menjadi pilar CCTV di masa depan, dan akan terus berlanjut papan. Menjadi pembawa acara super sejati di atas panggung gala festival musim semi. Selanjutnya adalah rangkaian perkenalan para pemain dan mobilnya. Faktanya, selama siaran langsung, karena keterbatasan teknis, tidak selalu memungkinkan untuk memperkenalkan mobil masing-masing pemain dengan jelas. Namun, dalam program TV, setiap pemain muncul di atas panggung dengan foto satu orang, serta tampilan layar jarak dekat penggerak 4 roda dari jarak dekat, yang dengan sempurna menunjukkan 4 yang dirancang oleh semua pemain. Tampilan mengemudi. Meskipun sebagian besar pemain tidak memiliki keterampilan artistik, penggerak 4 roda yang dirancang dapat digambarkan sebagai tarian setan yang kacau dan sangat bodoh, tetapi ada beberapa kendaraan penggerak 4 roda yang dengan cepat menarik perhatian semua penonton. Yang paling mempesona adalah Siang Hari Murni.
Mobil balap yang terlihat seperti seorang gadis dalam gaun pengantin ini pasti yang paling menarik dari semua mobil balap eksklusif. Selain itu, ada saudara kembar Qin Shiming Yue dan Hon Sik Yu Feng. Kedua mobil ini berwarna hitam dan merah. Karena dinasti Qin masih berwarna hitam dan dinasti Han masih berwarna merah, pola yang digunakan juga berdasarkan peninggalan dinasti Han yang terdapat pada peninggalan arkeologi, terutama pola misterius yang terdapat di makam Mawang Dui Han, ditambah dengan Jia Yapeng. Pengolahan pelukis modern yang telah unggul di dunia selama 30 tahun telah menjadi dua mobil dengan warisan budaya terkuat dan perasaan tertinggi di antara semua mobil balap. Beberapa arkeolog melihat kedua mobil ini dan mata mereka berbinar, karena beberapa pola pada kedua mobil ini merupakan pola yang belum ditemukan selama ini. Meskipun tidak dapat disimpulkan bahwa itu benar tanpa penemuan, pola-pola ini telah memberikan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya kepada para arkeolog ini dan membantu mereka memperbaiki beberapa barang antik yang rusak. Belakangan, Departemen Arkeologi di Universitas Peking bahkan menyatakan kesediaannya untuk menurunkan skor mereka untuk menerima saudara perempuan Jia. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan grup dakian di belakang saudara perempuan Jia. Mereka adalah bakat langka. Kemudian adalah gambaran nyata dari game tersebut. Saat ini, perekaman dan penyiaran menunjukkan keunggulan terbesar dibandingkan siaran langsung. Kerugian terbesar dari siaran langsung adalah sutradara tidak dapat langsung menilai di mana gambar yang indah itu terjadi dan kapan kamera harus diarahkan. Oleh karena itu, gambar siaran langsung seringkali terlihat membosankan, hanya jika berbagai teknologi siaran langsung modern digunakan. Hanya setelah pengembangan peralatan dan perlengkapan, siaran langsung menjadi sangat menyenangkan. Rekaman dan penyiarannya berbeda, karena semua ceritanya sudah diketahui sebelumnya, jadi Anda bisa langsung mengedit beberapa gambar yang paling seru, seperti 3 penggerak 4 roda mogok di awal, dan berbagai penggerak 4 roda mogok. Mengemudi ke pasir tidak dapat bergerak, dan palang roda pemandu depan tidak dilepas dan semua akibat buruk dihasilkan. Pada saat yang sama, tim program juga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan mendetail tentang game dari sudut pandang Tuhan, sambil menganalisis pro dan kontra dari berbagai peralatan yang dimodifikasi dan pengaruhnya terhadap situasi tersebut. Terutama di final 10 tikungan tajam berbentuk U, menghadapi duel antara Hirata dan Ryu King Mei, komentar menjelaskan pentingnya memasang kembali roda pemandu dengan sangat detail. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa ini adalah pertarungan puncak antara faksi stabil dan faksi kecepatan, dan hasilnya sekali lagi membuktikan pentingnya stabilitas mengesampingkan segalanya. Hanya mengejar kecepatan secara konstan pada akhirnya akan mengarah pada fakta bahwa satu demi satu akan terlampaui. Karena Hirata menjadikan para kontestan Fuso, ketika seseorang menganalisis video TV ini, mereka terkejut menemukan bahwa ini hampir sama dengan kekayaan nasional Fusang, kecepatan yang sama luar biasa, dan ledakan ekonomi yang sama. Dan akhirnya keluar jalur akibat krisis ekonomi tahun 1990-an, sebagai ganti hilangnya satu dekade. Karakter bangsa menentukan nasib negara. Ini adalah pelajaran sejarah. Terakhir, penonton melihat Liu King Mei yang menderita leukemia, berdiri di podium juara, dan menerima piala juara dan sertifikat yang dikeluarkan oleh saudara perempuan Juping, serta bos Jia Yapeng. Diumumkan di tempat bahwa Pure Dimension akan diproduksi secara massal, dan akan dijual secara nasional paling cepat pada tanggal 1 Juni, dan Jia Yapeng mengumumkan bahwa semua keuntungan dari Pure Dimension akan digunakan untuk mendirikan pengobatan untuk pasien leukemia. Ketika dana tersebut merawat semua pasien leukemia, itu telah membangkitkan sorakan dari semua penonton. Itu juga membuat semua penonton merasa nyaman dengan dakian. Bagaimanapun, pemasaran amal tidak populer di Cina saat ini, jadi ketika Jia Yapeng mengumumkan pendirian geng amal ini, dia langsung memenangkan banyak penonton. Kesan yang baik, dan juga penuh kesan baik untuk dakian grup dalam sekejap. Tentu saja, Jia Yapeng juga mendapatkan dukungan tak terbatas dari gadis kecil Liu King Mei di sebelahnya. Bab 189. 200.000 surat. CCTV sama sekali tidak menyangka akan menjadi populer karena program animasi.
Di era ketika tidak ada internet dan telepon rumah adalah barang langka, dan bahkan survei peringkat tidak tersedia, dasar penting bagi CCTV untuk menilai apakah suatu program populer adalah surat dari pembaca. Di era di mana sahabat pena masih sangat populer, pemirsa TV sering menulis surat ke stasiun TV. Ada yang ditulis untuk seluruh stasiun TV, dan ada pula yang ditulis untuk masing-masing program TV untuk mengungkapkan pendapatnya. Opini program TV menjadi dasar penting bagi stasiun TV untuk menilai suatu program populer atau tidak. Misalnya, setelah gala festival musim semi pertama disiarkan, CCTV menerima lebih dari 500.000 surat dari pemirsa di seluruh negeri, mengungkapkan kecintaan mereka pada gala festival musim semi, dan berharap untuk melihat program gala festival musim semi lainnya. Kemudian CCTV mengetahui bahwa gala festival musim semi sangat populer, sehingga setiap malam semua orang dapat merasakan kebersamaan gala festival musim semi, dan gala festival musim semi menjadi puncak CCTV. Tahun yang menerima surat terbanyak adalah gala festival musim semi pada tahun 1987. Gala festival musim semi tahun ini menerima total 920.000 surat dari pemirsa, yang dapat disebut sebagai puncak mutlak dalam sejarah CCTV. Sejauh ini, tidak ada gala festival musim semi yang dapat melampaui rekor ini. Padahal, setelah tahun 2000, CCTV jarang menerima surat macam-macam. Saat itu, hal yang paling populer bagi semua orang adalah berkirim pesan. Kecuali CCTV, beberapa program dapat menerima lebih dari 100.000 surat. Siaran berita dan wawancara fokus tidak dihitung. Tapi tidak ada yang mengira ada program anak-anak yang bisa menerima lebih dari 100.000 surat. Sejak 20 Juni, CCTV telah menerima surat dari seluruh negeri satu per satu, dan panggilan tersebut dikirim ke grup program Tangram. Ketika saya pertama kali melihat surat-surat ini, para direktur kelompok program masih sangat senang, karena jumlah surat yang diterima oleh program Tangram relatif sedikit dibandingkan program lainnya. Lagi pula, kebanyakan orang yang suka menonton Tangram It's a Child, dan Anda berharap anak Anda menulis surat ke tim program. Itu terlalu tidak realistis. Belum lagi satu episode acara tersebut menerima 100.000 surat. Kolom Tangram menerima tidak lebih dari 100.000 surat dalam setahun. Jadi ketika kolom Tangram mengetahui bahwa ia telah menerima lebih dari 10.000 surat dalam satu hari, ia masih sangat senang. Namun tak lama kemudian, mereka tidak merasa senang, karena pada hari kedua, kantor pos menggunakan truk kecil dan menyeret lebih dari 50.000 surat ke kolom Tangram. Para direktur merasa bahwa situasinya sedikit berbeda. Sesuatu yang salah. Tunggu hingga hari ke-7, seminggu kemudian, menurut statistik, kolom Tangram telah menerima 210.000 surat dari seluruh negeri, yang merupakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kolom Tangram, yang juga memungkinkan grup program CCTV lainnya takut Lima memiliki lebih sedikit surat daripada Anda dalam edisi pertama wawancara fokus. Jadi selain bekerja keras setiap hari untuk grup program Tangram orang lain, mereka harus membuka surat-surat ini untuk melihat apa yang ditulis oleh para pemirsa yang budiman. Kemudian sutradara tertekan, karena semua surat ini ditulis untuk Tian Yu Jiao dan Liu Qingmei, dan pemirsa TV tersentuh oleh dua gadis kuat ini. Terutama Liu Qingmei, kepalanya yang halus, tubuh yang lemah, tetapi selalu dengan wajah yang kuat dan tenang, penonton tidak dapat menahannya, semua air mata yang digerakkan oleh Liu Qingmei dipenuhi dengan mata. Mereka semua menyemangati Liu Qingmei di dalam hati mereka untuk menjadi kuat dan hidup dengan baik. Mereka semua berharap gadis yang kuat ini harus hidup dengan baik di dunia ini. Namun, karena tim program tidak mengumumkan alamat Liu Qingmei, semua surat ini dikirim ke tim program. Selain berbagai kata penyemangat di dalam amplop tersebut, banyak juga amplop yang berisi RMB dalam jumlah besar, kebanyakan 1 senin dan 5 senin, 2 yuan per buah, meski tidak banyak. Itu penuh dengan cinta dan kasih sayang dari orang-orang di seluruh negeri. Menurut statistik terakhir, ada lebih dari 100.000 donasi bersama. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, tim program memutuskan untuk meneruskan semua surat kepada Liu Qingmei, termasuk sumbangan RMB di dalamnya, dan juga kepada Liu Qingmei.
Ini semua diberikan kepada Liu Qingmei oleh orang-orang di seluruh negeri dalam pikirannya, bahkan jika kru program adalah orang jahat, mereka tidak memiliki niat untuk menahan uangnya. Jadi, ketika Liu Qingmei melihat sejumlah besar uang dan lebih dari 100.000 surat di depannya, dia bisa membayangkan betapa kaget dan terharunya Liu Qingmei. Menurut perawat yang merawat Liu Qingmei diam-diam menangis sepanjang malam tanpa henti, yang menggerakkan semua perawat di rumah sakit. Dan setelah keluar untuk satu malam, Liu Qingmei membuat keputusan yang luar biasa. Pertama-tama, dia mentransfer semua sumbangan yang diberikan kepadanya oleh orang-orang di seluruh negeri kepada Jia Yapeng, karena Jia Yapeng telah mendirikan yayasan amal yang disebut Pure Deity Envoy, yang berspesialisasi dalam merawat pasien leukemia. Semua uang ini disumbangkan ke yayasan ini. Karena Liu Qingmei berkata bahwa dia memiliki cukup uang untuk mengobati penyakitnya, dan keluarganya tidak kekurangan uang, jadi dia berharap untuk menyumbangkan uang ini kepada pasien leukemia lain yang lebih membutuhkan. Tapi ini bukan keputusan yang paling menakjubkan. Hal yang paling menakjubkan adalah Liu Qingmei benar-benar mengambil pena dan memutuskan untuk membalas lebih dari 100.000 surat. Keputusan ini membuat takut para perawat dan dokter di sekitarnya sampai mati. Ini 100.000 huruf. Sekalipun 100 surat dikembalikan setiap hari, dibutuhkan 1.000 hari untuk mengembalikannya, yaitu 3 tahun penuh. Bagaimana bisa Liu Qingmei, seorang pasien leukemia, menerima begitu banyak surat? Tapi Liu Qingmei bersikeras melakukan ini karena dia merasa orang lain telah memberikan kebaikannya. Jika dia tidak memberikan jawaban yang sama dan membiarkan orang-orang baik ini merasa nyaman, maka dia tidak pantas mendapatkan kebaikan ini. Jadi Liu Qingmei bersikeras menulis 100 balasan setiap hari, dan dia tidak menerapkan template, dia bersikeras menulis setelah membaca, dan memberikan balasan minimal 100 kata. Setelah mendengar tentang ini, Jia Jiayue dan Jia Jiayue, dua saudara perempuan, kembali ke rumah Liu Qingmei sepulang sekolah setiap hari, dan keduanya membantu Liu Qingmei menulis kembali. Ini adalah Liu Qingmei yang mendikte bahwa mereka datang untuk membantu menulis. Awalnya Liu Qingmei menolak, tetapi Jia Jiayue berkata tanpa sepatah kata pun, kamu tidak dapat menyelesaikan surat-surat ini bahkan jika kamu ingin mati. Liu Qingmei tersenyum tak berdaya dan menerima kebaikan kedua saudari itu. Setelah Jia Yapeng mengetahui hal ini, seluruh orang terdiam untuk waktu yang lama. Era ini mungkin bukan era yang paling maju secara ekonomi, tapi sudah pasti era yang paling tidak canggih, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saya malu mengadu uang. Dan yang terpenting, Jia Yapeng tidak menyangka masih ada gadis konyol seperti Liu Qingmei di dunia, dan Tuhan hanya memberi Liu Qingmei kehidupan remaja, yang sungguh kejam. Alangkah baiknya jika saya bisa melakukan sesuatu, tidak hanya mendirikan yayasan, kata Jia Yapeng dengan sedikit seru. Sekarang Jia Yapeng menghasilkan banyak uang, dan Jia Yapeng menemukan bahwa dia mungkin pantas mendapatkannya. Apa yang telah Anda lakukan untuk negara ini, untuk rekan senegaranya yang tercinta? Pada saat yang sama, dengan penayangan 2 episode ini, beberapa pemilik komisaris yang cerdas tiba-tiba menemukan peluang bisnis yang sangat besar. Bab 190, setelah mendapatkan siswa, dapatkan bos. Setelah pertandingan di Provinsi Xinjiang selesai, terutama setelah pertunjukan Tangram selesai, banyak siswa akan bertanya kepada bos apakah mereka memiliki jenis lagu di TV untuk dimainkan. Meski kendaraan berpenggerak 4 roda dapat berjalan di sebagian besar medan, jujur saja, kendaraan berpenggerak 4 roda berjalan tanpa arah. Mereka sering berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan terkadang mereka berlari pergi ke jalan sangat berbahaya, sehingga banyak anak akan membuat jejaknya sendiri. Cara yang paling umum untuk membuat lintasan adalah dengan meletakkan batu bata secara tegak untuk membentuk lintasan, tetapi ini membutuhkan banyak batu bata. Jika tidak ada batu bata di sekitar, itu akan sangat merepotkan. Ada juga beberapa siswa yang hanya balapan mobil di selokan, namun ini sebatas membersihkan dan mengeringkan selokan, kalau tidak ada yang bisa sakit. Awalnya sih boleh main 4-wheel drive untuk self-entertainment, jadi ikuti saja 4-wheel drive. Namun dengan dimulainya permainan, semakin banyak pemain yang ingin merasakan keseruan balapan, bahkan ada pemain yang membentuk tim, tetapi dalam hal ini,
Trek berkualitas tinggi menjadi penyangga yang diperlukan untuk permainan, tetapi seperti itu trek terlalu sulit untuk ditemukan. Jadi beberapa pemain tiran lokal akan berinisiatif untuk bertanya kepada pedagang apakah mereka memiliki trek untuk dijual. Pada saat ini, manajer penjualan dakian tiba-tiba datang ke pintu, memegang selebaran dan dengan gembira mengatakan bahwa produk baru dakian sedang online, yang merupakan jalur penyambungan penggerak 4 roda serba plastik. Ini dibagi menjadi 2 jenis, tipe standar dan tipe set. Tanyakan kepada pemilik toko apakah mereka ingin membelinya. Pada awalnya, para bos ini masih tertarik untuk membeli, tetapi mereka tidak tertarik ketika melihat harga trek ini, karena modul trek satu orang standar sepanjang 1 meter sebenarnya akan dijual seharga 10 yuan. Harga uang, dan versi standar sirkuit ganda 20 meter lengkap, sebenarnya dijual seharga 350 yuan. Dan jika itu adalah trek profil tinggi khusus dengan kincir ria, platform lompat, pelana, DLL, yang paling mahal sebenarnya dijual seharga 1.500 yuan, yang hanya untuk mendapatkan uang. Mereka harus menjual 350 kotak kendaraan berpenggerak 4 roda untuk mendapatkan cukup uang untuk harga baju olahraga normal, sehingga pemilik toko dengan tegas menolak. Namun ada juga beberapa orang bodoh yang justru membeli baju olahraga dasar untuk 2 orang seharga 350 yuan, dan tiba-tiba menjadi bahan ajakan oleh pemilik komisaris lainnya. Ini adalah tipikal orang yang membenci banyak uang. Ya, tapi tak lama kemudian, para bos ini tidak bisa tertawa, karena jalur keren ditempatkan di depan toko yang lain, semua anak di sekitar berkumpul di depan toko yang lain. Mereka semua menatap jejak orang lain dan ngiler. Bos yang tersenyum dengan cepat mengumumkan bahwa setiap orang dapat memainkan balapan 10 putaran di trek ini selama mereka membayar 5 senin. Jika enggan membayar sewa sepeser pun, Anda bisa memilih berbelanja di kantin. Selama harga barang yang dibeli melebihi 50 senin, Anda juga dapat memenuhi syarat untuk 10 putaran. Jika lebih dari $1, itu memenuhi syarat untuk 2 balapan 20 putaran. Dan jika Anda membeli lebih dari 100 yuan listannya, Anda berhak untuk balapan di trek seumur hidup, dan Anda tidak perlu membayar biaya tambahan apapun. Begitu kebijakan ini diumumkan, hasilnya bisa dibayangkan. Jejak pemilik komisaris tidak pernah diam. Setiap hari, banyak sekali anak-anak yang berlomba di lintasan ini dengan kendaraan berpenggerak 4 rodanya. Dan anak-anak ini sudah sewajarnya menjadi pelanggan setia komisaris. Lagi pula, Anda hanya dapat menikmati kesenangan dari trek hanya jika Anda mengeluarkan uang untuk membeli barang. Itu juga barang yang bisa dibeli seharga $1. Kenapa tidak di sini? Bagaimana dengan belanja komisaris? Jadi, pemilik toko di jalan lain menemukan dengan sedih bahwa hampir setengah dari bisnis mereka telah direnggut oleh pihak lain. Seorang bos diam-diam menghitung akun dan menemukan bahwa trek komisaris lawan dapat memainkan setidaknya 2.000 putaran sehari. Jika perhitungannya berdasarkan keuntungan 10 putaran dan 5 senin, maka lawan hanya membutuhkan waktu 4 hari. Biaya 350 yuan untuk membeli trek dipulihkan, dan sisanya adalah keuntungan murni. Tanda seru. Penemuan ini membuat semua pemilik komisaris tidak bisa duduk diam. Untuk mencegah bisnis mereka dirampok, mereka harus mencari penjual dari dakian, dan memintanya untuk membeli trek, dan kemudian dakian para penjual hanya bisa mengatakan bahwa jumlah produksi di trek ini langka, dan negara kehabisan stok, mereka hanya bisa menunggu sebentar. Tentu saja, 1.300 setelan high-end masih tersedia, apakah Anda menginginkannya? Akibatnya, bos-bos ini menunggu hampir 2 atau 3 bulan sebelum mereka menunggu jalur mereka sendiri. Alhasil, setelah 2 atau 3 bulan, lintasan penggerak 4 roda menjadi fitur standar bagi hampir semua pemilik komisaris. Bagaimanapun, jika Anda ingin memiliki bisnis yang baik, Anda harus memiliki jalur penggerak 4 roda di depan pintu. Sebaliknya, setelah banyak trek berpenggerak 4 roda digunakan sebagai tempat kompetisi, antusiasme anak-anak terhadap kendaraan roda 4 semakin besar, yang juga meningkatkan kendaraan berpenggerak 4 roda terselubung, serta berbagai hal terkait. Penjualan suku cadang, Chuanjia sekali lagi menghasilkan banyak uang. Dan kali ini tidak hanya menghasilkan uang anak-anak, tetapi juga uang dari pemilik toko yang malang.
Saat bisnis trek berpenggerak 4 roda sedang berjalan lancar, Jia Yapeng datang ke Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, karena setelah tur di Provinsi Xinjiang, giliran Provinsi Jiangsu dan Zhejiang menjadi tuan rumah balapan. Kali ini permainan meninggalkan rumahnya di Provinsi Xinjiang, dan pada saat yang sama persiapan seluruh permainan diserahkan kepada Hi Semangka, agen umum Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, meskipun Jia Yapeng mengambil alih seluruh Provinsi Xinjiang, yang sudah punya pengalaman. Tim yang mengadakan kompetisi memberikan semuanya kepada Hi Semangka. Namun, Jia Yapeng masih sedikit khawatir, dan memutuskan untuk menyelinap sendiri untuk melakukan kunjungan mendadak untuk melihat seberapa baik persiapan kompetisi di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, dan untuk melihat seberapa baik kemampuan Hi Xiahua. Bisakah dia dipercayakan dengan tugas-tugas penting di masa depan? Fakta telah membuktikan bahwa kemampuan Hi Xuan tidak diragukan lagi. Persaingan di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang tidak jauh lebih buruk daripada di Provinsi Xinjiang. Itu juga diadakan di Gimnasium Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, dan Hi Xuan juga telah meminta pengawalan polisi. Masyarakat awam pada zaman ini masih menghormati dan takut pada polisi. Jika ada semua petugas polisi di sini untuk melindungi, tidak akan ada gangguan orang tua sebelumnya. Dalam aspek lain, mereka telah melakukannya dengan cukup baik. Hi Huagua bahkan mendirikan 2 atau 3 baris warung makan di luar gimnasium untuk menyediakan berbagai makanan untuk dinikmati orang tua. Jia Yapeng berbicara beberapa patah kata dengan pemilik warung makan, hanya untuk menyadari bahwa masing-masing pemilik ini membayar biaya warung sebesar 100 yuan sehari untuk dapat mendirikan warung di sini. Tetapi bos mengatakan terus terang bahwa karena banyaknya orang di sekitar, meskipun biaya stand sangat mahal, itu menghasilkan banyak uang. Tidak masalah untuk membayar kembali, dan Anda bisa mendapat untung kecil. Jia Yapeng menghitungnya, hanya 3 baris di sini, total 50 kios, bisa menghasilkan 5.000 yuan sehari. Luar biasa. Jia Yapeng tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol. Kecerdasan bisnis ini tidak jauh lebih buruk daripada miliknya. Semangka ini jelas merupakan talenta terbaik.